dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Salah satu seruan khas yang seringkali menjadi kekhasan dari masa akhir yang kedua dari mulut Yohanes Pembaptis adalah berilah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pembaptisan melakukan kita kembali di dalam kebenaran iman. Pembaptisan membuka pintu keselamatan bagi kita. Pembaptisan membuat kita masuk dalam meterai kekal di dalam nama Allah yang tunggal. Namun seringkali buah-buah pembaptisan ini tidak mampu kita hayati di dalam keseharian kita. Maka di awal perubahan keselamatan ini, marilah terlebih dahulu kita berharapkan di pemohon kasih dan Tuhan. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dengan sama-sama melakukan Tuhan kasihanilah kami. Para suster, frater, mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita mengenal, mengerti secara baik kitab suci, peristiwa berikut tadi, sebenarnya ada nuansa kesedihan. Karena dalam kitab baru itu ngomong tentang masa pembuangan bangsa Israel. Di dalam situasi dan keadaan gelap gulita bangsa Israel di tengah pembuangan, baru tapi memberikan harapan bahwa dalam situasi dan keadaan yang demikian, Yahweh Adonai yang telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel akan tetap menyertai bangsa Israel. Lalu harapan dan kerinduan itu sesungguhnya juga kita dengarkan di dalam Mazmur tadi. Paling kurang 2 ayat terakhir yang dinyanyikan tadi. Intinya bahwa orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju menangis sambil menaburkan benih akan membawa barang serta dengan berkas-berkasnya. Sebenarnya ini adalah sebuah kerinduan dan gambaran iman bangsa Israel. Dalam situasi dan keadaan apapun, mereka selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan tetap setia pada janji keselamatan yang diberikan kepada nenek moyang mereka. Bapak-bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kerinduan bangsa Israel ini di dalam fase perjanjian baru dipenuhi atau digenapi oleh Yesus Kristus. Namun kedatangan Yesus Kristus itu dipersiapkan secara khusus, dan nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini menabi perjanjian lama yang memasuki perjanjian baru. Bahkan sebagian murid dan rasul Yesus Kristus adalah muridnya, tetapi dia mengalihkan muridnya kepada Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis ini sebenarnya
sebenarnya masuk dalam kelompok putra. Israel itu ada begitu banyak kelompok. Salah satu kelompok putra itu kelompok biarawan. Dan itu mereka lebih banyak tinggal di tempat yang sunyi di padang gurun untuk senantiasa berolahraga dan berkontemplasi. Lalu seruan khas Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan terakhir bagi kedatangan Yesus Kristus sebagaimana dikatakan tadi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka apa yang diserukan kepada kita di dalam bacaan kedua sangat benar, bahwa kita harus memiliki iman yang murni di dalam Yesus Kristus. Iman yang murni, iman yang murni. Bertobat itu. Semua itu sudah tahu apa artinya bertobat. Bahkan coba masing-masing hidup selama hidup mulai persiapan sambut baru sampai sekarang, berapa kali kita melakukan dosa dan berapa kali kita melanggar pengakuan tobat kita. Maka seruan Yohanes Pembaptis ini senantiasa aktual di dalam siaran iman kita. Kita selalu harus memperbaharui diri kita. Kita harus selalu memperbaharui iman kita di dalam tobat. Tetapi tobat yang harus menyata dalam perubahan tingkah laku ke arah kebaikan sebagaimana diajarkan Kristus kepada kita. Amin.
yang hadir dalam perayaan Tradisi Kudus Minggu ini, kesehatan jiwa dan